Vlog coba, vlog bro. Jadi gini bro, semester 6 nabung dah buat TA. Bikin TA. Kenalan dulu, kenalan nama lu siapa? Nama saya Koswara. Saya orang Parung. Saya merantau nih di Depok. Apalagi ya harus orang tahu tentang lu. Jadi ya kalau ada yang mau minjemin kamera atau drone buat dipakai buat syuting dokumenter, langsung aja kirim ke alamat ini ya. Lu mau pakai drone? Pengennya. Terbaik banget anjing, kagak bisa lu mau jadi ini ya, sosokan lu ya? Bukan anjing. Emang lu mau ngasih lihat geografisnya, bukannya geografisnya rusun doang? Rusun Oh, dari depannya gitu. Iya, gue pengen lihat si kampung susunnya sama apa namanya, sama JIS-nya kan, itu kan sebelahan banget sama JIS. Coba ceritain, lu lagi mau bikin dokumenter apa? Siapa tahu ntar ini Ya. dokumenter lu. Jadi buat para orang-orang kaya, tolonglah, saya pengen bikin dokumenter kali tentang kampung Surabaya. Kali aja deh mau ngasih uangnya ya kan, langsung ke traktir di sini nih, linknya terada di sini. Buat biaya produksi lumayan sih, lumayan mahal. Berapa emang? Kan dokumenter, bukannya kata orang-orang kan dokumenter itu lebih murah dari fiksi. Gua nggak setuju. Nggak Tetep setuju. mahal. Yang mahal tuh apa ya? Ya akomodasi ya. Ini podcast lagi podcast. Yang mahal apa? Akomodasi, uang jalan kan kita bolak-balik ya dari rumah ke lokasi narasumber juga itu kan nggak murah, itu jauh. Belum kita kan namanya narasumber kita kasih lah rokok atau apa. Oh, berarti lu tiap risetnya nih, tiap datang ke sana lu ngasih terus tuh ada Enggak rokok. sih, maksudnya kalau rokok karena kita ada kita kasih aja deh Pak. Cuman kalau misalkan sebagai simbolisnya itu belum ada, gue bingung nih. Nah, soalnya kemarin gue terakhir riset ada anak UI datang mau ngeriset juga, dia ngasih buah cowok satu plastik gede banget. Oh, lu berarti iri. Bukan iri, gue kayak nggak enak juga nih, kita sama-sama pengen riset, cuman lebih kere kita. Lu jelasin lah, kan dia juga ngerti pasti. Ya begitulah. Berarti emang dokumenter lu ini tentang apa sih? Tentang ya itu Kampung Bayam ini. Tentang Kampung Bayam. Ya. Boleh lu ceritain gak? Kenapa lu mengambil Kampung Bayam? Karena mereka ini orang-orang yang dicampakkan lah istilahnya, istilah kata. Emang mereka, lu kan ngerasa mereka dicampakkan, merekanya sendiri ngerasa gak mereka? Mereka merasa. Mereka merasa. Emang ini omongan mereka gitu. Omongan mereka gitu. Cuman saya mendapatkan perspektif baru dari Bapak Naswan Sohendar ya. Iya. Soal katanya jangan Bapak Naswan tuh yang dokter ya dokumenter ah. Indonesia itu. Oh iya. Katanya jangan terlalu percaya oleh narasumber gitu kan. Karena narasumber tidak 100% benar. Oke, Kadang berarti- saya setuju juga dengan opini dia, cuman bagaimana ya? Masa istilah katanya nih, kita kalau udah nyemplung di lokasi yang nggak bisa kita kontra gitu dengan mereka. Harus kita satu jalan lah dengan para narasumber ini supaya kita diterima juga dengan mereka gitu. Atau mungkin Pak Naswan ini ngomong karena kenapa kita jangan terlalu percaya sama narasumber, karena kita perlu bukti. Oh Itu iya, bukti. bisa Jadi juga. kenapa Pak Naswan bilang jangan terlalu percaya sama si subjek kita ini, karena kita harus punya buktinya. Itu karena itu kan yang dia bilang ya, bikin itu dokumenter karena ada ya bukti. Bener kan? Berarti Betul, bukti ya, buktian. Kayak sebagai contoh dulu dokumenter lain yang kita garap ya, itu kan kalau kata si ibunya tanah milik nelayan ya, padahal nggak sih, itu tanah punya Pemda aslinya. aslinya cuma emang tanah punya Indonesia. Iya, terus itu kata dia mangrove pengerusak, padahal mah enggak, itu yang bikin gak banjir kan mangrove ya sebenarnya. Rumah-rumah mereka Ya, yang berarti bikin kan banjir. itu kan seharusnya nih kita tampilin Iya. faktanya. Cuman kan ya kita kan sudah dekat, masa kita mau memberikan fakta yang lain gitu. Ya sebenarnya perspektif kita kan cuma simple saat itu, ngasih tahu nelayan kerang hijau melaut, udah kelar. Bukan kenapa mereka bisa ada di situ terus bermukim. Nah, itu beda cerita ada. Tapi menarik karena di subjek kita kemarin dia protes karena pemerintah di situ. Ya itu sebenarnya masuk akal juga, kayak pembangunan PIK. Cuman kan kalau misalkan mau diadu mana yang paling merusak ya sama-sama lah. Yang satu bangun di tanah ilegal ya kan, kampung
nelayan kerang hijau, terus speak juga tapi dengan legalitas gitu kurang lebih. Jadi kalau menurut gua kalau bisa nelayan kerang hijau mending pulangin aja ke kampungnya ya, ke kampungnya di Indramayu. Cuman nih gimana udah punya KTP DKI orang disuruh tinggal di rusun yang nggak mau. Padahal ya gua mikir gimana cara mereka boker aja. kan langsung ke laut. Ih, airnya aja kagak ngalir, gua tuh air kencing kagak nyala itu airnya gua buka-buka. Terus sama ini sih Ini gua upload di YouTube nanti. jangan lah. Ya emang apa? Ya ntar opini ini kan opini Ya udah kan subjektif banget, ini kan omongan kita, pengalaman kita. Karena emang faktanya kemarin kayak gitu Ya. kan. Terus sama Filmnya juga udah ada. kalau menurut gua sih soal kampung nelayan Kampung lain nih, kita balik ke kampung lain. kampung nelayan tuh harusnya itu ya pemukiman harus delokalisasi lah, harus dipindahin, jangan ada di situ. Karena emang itu pada dasarnya itu adalah sebuah tepian, bukan pesisir. Emang nggak sepantasnya dijadikan rumah, makanya kan Nabrak banget sama laut ya. betul. Makanya Ini itu, podcast dokumenter ini. makanya kan itu rumahnya diuruk-uruk mulu kan biar tanahnya tinggi, padahal yang salah ya bukan tanahnya, cuman karena emang itu jalur air gitu. Malah sampai kemarin Prabowo bikin rumah yang cuma Ya, panggung. panggung. Gara-gara dia nggak mau pindah nih. Betul, orangnya. karena ya udah emang mau begitu. Padahal di adanya. dekat situ ada rusun, udah Iya. dibangun nih kan. Betul, brother. Ini Coba kita balik lagi ke dokumenter yang pengen lo garap lagi nih. Oh iya. Ke Kampung Bayam. Bayam. Apa ceritain dong apa yang terjadi di Kampung Bayam Jadi, itu? Kampung Bayam ini tuh setelah saya riset Oke. dengan teman-teman ini Siapa aja lo sama siapa aja? Sama Wira. Sebutin namanya. sama Wira sama Kocoy. Mas, Kocoy dan Zaidanul Fikri ya. Terus sebagai apa nih lo? Sebagai preset aja saya Lu sebagai dokumenter sama Bapak Zaidan. Berarti lu yang paham banget nih sama apa yang terjadi di Kampung Bayam Gak sekarang. paham banget sih. Lo kan periset. Iya sih, cuman kita berempat lah paham. Cuman yang Iya. maksudnya yang nyari info awalnya ujung-ujungnya gua juga gitu. Kan lo periset. Iya. Terus? Preset lu siapa? Adi. Oh, Adi. Makanya dia kan yang paling tahu di situ kan. Kalau dari gua sih ya jadi awalnya itu Kampung Bayam itu ini bro, lahan milik pemerintah dulu ada namanya lahan BMW bersih maju apa Wangi. gua Apa lupa wangi wanita? Kayaknya apa wangi? ada Cari namanya dulu. lahan BMW dulu. BMW. Apa mobil-mobil nih lahannya mobil-mobil. Nah, itu tuh dulu di Slow. Apa, Cok? Apa BMW. sih? Taman BMW. Sekarang JIS anjing. Iya itu tuh Oh, jadi tamannya, jadi nama tamannya. kenapa JIS dibangun di situ itu karena emang dasar hukumnya dulu di tahun 90 itu pas gubernur gue lupa namanya Ali itu Sadikin. tuh bukan jauh banget tahun 90 itu tuh tanah itu emang tanah milik Pemda DKI. Ya. Terus emang dijadikan inilah apa namanya pemukiman sama warga pendatang. Jadi kasusnya mirip-mirip sama yang Ya, nelayan, kerang hijau, Emang kampung kayak kerang hijau. semua Jakarta. semua kampung di Jakarta tuh secara garis besar begitu semua ya kan. Rata-rata. Iya sih kebanyakan. Kebanyakan. Iya, jadi lahan BMW itu dibentuk lah. Jadi lahannya buat untuk pertanian, segala macam kegiatan masyarakat menggarap pertanian di Jakarta Utara tuh dilakukan di BMW itu. Nah, yang melakukan siapa ya? Itu warga Kampung Bayam itu. Oke. Itu. Habis itu kasus yang sekarang ini, Nah, jadi tadi dulu nih. oh ini masih latar belakangnya. Ya udah nih kan mereka bercocok tanam, jadi intinya mereka petani kota lah. Tadi kota. Jadi segala macam kebutuhan hidup mereka tuh lewat bertani. Nah, terus Petani urban. ya di tahun 2014 masa kepemerintahan Bapak Jokowi mau buat apa namanya stadion itu stadion JIS. Nah ditetapkanlah itu lahan tanah BMW itu yang ingin dijadikan JIS. Nah udah tuh groundbreak sempat mandek, akhirnya di tahun 2017 saat Gubernur Anies naik dijadikanlah itu proyek JIS. Nah karena dulu di taman BMW itu tanahnya udah ada yang bermukim warga-warga Kampung Bayam, akhirnya diberikan solusi oleh Gubernur Anies, Bapak boleh stay di sini tapi akan kami buatkan kampung susun dengan segala macam administrasinya ya kan, nyewa segala macam. Udah akhirnya dibangunlah di situ sembari dengan kampung susun. Nah pas sudah jadi tahun 2022
gubernurnya ganti jadi naik PJ. Nah itulah mulai kebijakannya yang nggak jelas, yang harusnya warga menempati kampung itu malah dijadikan HPPO. HPPO itu hunian pendukung pekerja operasional, jadi kayak mes pekerja JIS nanti tinggal di situ. Nah itu yang jadi masalah. Jadi masyarakat tuh karena Bagi emang podcast gua diam. podcast nih. Iya iya. Oke. Apa sih? Gue yang marah malah. Lanjut, Bang. Ya begitulah kurang lebih. Nah, terus isu yang sekarang nih yang terjadi. Beneran dia. Kenapa nih warga Kampung Bayam nih Anjay. daripada protes? Ya itu karena mereka diusir dari kampungnya. Yang padahal itu tanahnya awalnya tanah pemerintah. Enggak, jadi kan pas udah jadi, Iya, enggak pas awalnya pas udah Iya. dikain kan itu tanah pemerintah kan. Terus pas ditempatin udah sama jadi dia. pengen ditempatin, ternyata diulur-ulur. Oh, ini konfliknya di sini nih. Konfliknya di sini. Jadi Iya. si kelompok yang Kampung Bayam Madani ini, si pimpinannya Pak Furkon ini, mereka nggak terima gitu aja. Akhirnya mereka menggunakan cara rebel lah, Iya. menempati kampung si rusunnya itu tanpa dengan ada air dan listrik. Jadi rebel tinggal di situ kurang lebih setahun anjir. Itu tanpa air sama listrik. Ya, Terus mereka kerjaannya ngapain? bikin itu sumur Enggak kerjaan sehari-hari biar Oh. buat mereka makan gitu. macam-macam. Jadi gue ojek, kuli, Oh. gitu-gitu. Jadi yang awalnya warga jadi petani, akhirnya berubah profesi jadi segala macam yang dicari. Gitu. Nah, akhirnya ya puncaknya 2022 tanggal berapa itu gue lupa. Diusir dah Mas Satpam, dipindahin ke hunian sementara. Jadi hunian sementara itu emang dari dulu udah ada. Jadi niatnya buat pas kampungnya udah jadi, mereka dipindahin dari hunian sementara itu selama pembangunan. Jadi 2022 mereka diusirin dari situ. Iya, diusir. Udah lama ya? 3 tahun. Balik lagi ke hunian sementara itu. Nah, di hunian sementara ini mereka mulai gede lihat tuh kecil-kecilan. Mulai apa? Mulai inilah perjuangannya underground lah. Oh. Maksudnya mengkonsolidasi sama Rencana, dia bikin rencana ya, lah. sesama warga kampung yang kena gusuran segala macam gitu-gitu. Tuh, akhirnya kemarin kan hari Rabu tuh gue lupa tanggal berapa diresmikan. Kemis. Minggu kemarin. Ya, Minggu kemarin kan. kemarin diresmikan dah tuh. Sekarang itu sekarang tanggal berapa sih? 12 ya? Ya, Sekarang tanggal 12 minggu kemarin itu berarti Kamis itu tanggal berapa ya? Iya, tanggal 6. Ini tanggal 6 Maret ya. 6 Maret 2025 tuh diresmikan. diresmikan dengan adanya kebijakan gubernur baru. Cuman kalau yang saya dengar dari bapak-bapak Kampung Bayam Madani, mereka masih pengen mengawal lah kasusnya. Karena Takutnya kalau mereka tinggal di situ setahun 2 tahun kemudian diusir, takutnya malah gitu karena ya berbagai macam cara lah. soalnya orang ngelihat spotlightnya sekarang udah diresmiin nih. Ya. Orang-orang mikir kasusnya kelar Ya, dong, udah. nah, takutnya di saat kasusnya kelar malah jadi akal-akalan pihak pengembangnya buat ngusir mereka, takutnya gitu concernnya gitu, bos. Terus berarti kan dokumenter lu berarti masalahnya udah kelar. Ya. Gimana dong lu bikin dokumenternya? Ya gue sih pengen ini aja kayak Apa itu jadi hal yang menguntungkan buat lu dan kelompok lu? gue tuh pengen berikan highlightnya aja lah gimana Iya. si kelompok tani Bayam Madani ini bisa sampai akhirnya sekarang bisa menang gitu, menempati tempat itu gitu. Dari awal ceritanya gimana ini kampung terbentuk sampai pas mereka huru hara sampai sekarang mereka akhirnya bisa menempati gitu. Akhirnya menang. Nah, Iya. gue pengen memberikan itulah ke penonton kayak ini perjuangannya loh, mereka ini tidak mudah gitu dari lama. Akhirnya menang kemarin. 33 kakak ya? Ya, 33. Berarti ya 100 kemarin, 100 yang sisanya itu ya 100 yang udah pindah itu udah itu nggak bakal balik lagi kan? Nah, itu gue kurang tahu. Kalau gue baca sih Soalnya kan katanya kalau dari secara logika sih salah mereka sendiri ya. iya, cuman Sebenarnya. di perjanjian sebelumnya sepas kampanyenya oleh Bapak Gubernur Pamungkas, katanya sih niatnya pengennya semuanya dibalikin ke Kampung Bayam. Nah, makanya kalau yang gue dengar Bukannya mereka yang 100 ini udah dapat duit ya? iya, cuman Tapi tetap balik lagi. ya kan janji Iya sih. politik. Jadi
pengennya mereka balik ke Kampung Sun Bayam dengan kan si Pramono udah bikin kemarin kan mereka nemu tuh ketemuan di depan JIS-nya. Iya. Dikasih perjanjian jadi perlahan dulu katanya perlahan nanti yang Suatu lahan gitu. 33 kakak habis itu selanjutnya berapa kakak dulu dimasuk apa pindah ke JIS. Iya, pelan-pelan. Cuman masalahnya yang gue curiga kemarin kan gue kesana gue ngeliat langsung kan tempatnya. Jadi tempatnya dibatesin gitu dikasih sekat. Maksudnya sekat kayak gimana? Jadi kayak ada beton gitu ntar di luar sama di dalamnya. Betoner buat ngeblok jalan. Iya. Gitu. Setinggi sebenarnya. Lumayan tinggi aja itu nggak bisa dilewatin. Pokoknya dibatasin dah. Jadi kayak Kampung Sun Bayam yang arah keluar nih, yang buat tempat orang tinggal itu dibatasin sama yang ke arah belakang yang deket tadi lapangannya. Kalau menurut bapaknya sih curiganya takutnya ya 30 kakak dibiarin masuk, sisanya ntar dijadiin buat asrama juga, maksudnya mes buat pekerja JIS gitu. Itu kalau kalau kata pikiran bapak Kampung Sun Bayam Madani gitu. Kayaknya mah berarti yang 100 orang ini kemungkinan besar potensi paling gedenya mereka nggak bakal balik lagi dong. Iya. Karena ya dari spekulasi orang-orang situ itu buat pekerja JIS ya. Iya, jadi yang dimasukin cuma mereka aja gitu 30 orang aja. Cuman nih kita nggak tahu, makanya gue pengen follow up terus nih kan hari Jadi ini. lu mau riset lagi nih. Iya. Habis ini. Jadi rencananya hari ini lagi pengen ngurusin berkas-berkas lah yang bawa bapak kemarin sama mau nge-layout buat bikin empang. Udah. Lu udah berarti kan secara garis besar nih kalau lu bikin timeline ini udah timeline kejadiannya udah ada semua kan. Dari awal akhir sampai penyelesaiannya udah ada semua kan, lu tinggal kayaknya lu ambil aja semua yang lu bisa ambil sih. Tinggal lu tentuin di edit nanti perspektif mana nih yang mau di highlight di film. Iya. Sebenarnya niat awal gue tuh pengen nge-highlight kegiatan bertani kota mereka, cuman masalahnya kan mereka sekarang udah pindah nih ya, nggak bisa lah mulai dari awal lagi nih. Makanya gue pengen nge-highlight ya perjuangan mereka, maksudnya kayak hak hidup mereka. Itu lebih seksi sih tapi kalau lu nggak lihat. Oke. Nah makanya gue penasaran juga sama yang kelompok sebelah nih, soalnya Kelompok keberapa? ya itu Kampung Sun Bayam yang 100 kakak itu yang belum yang masih tinggal di tempat lain. Oh iya, lu berarti datengin perspektif dari mereka. Iya gue pengen nanya juga sih, cuman Berarti lu risetnya ke siapa lagi? ada namanya Pak Gugun, dia tuh ketuanya jaringan rakyat miskin kota. Nah itu sebenarnya teman lamanya Pak Furkon, cuman mereka selek kan, gue bingung nih seleknya kenapa. Makanya gue pengen datangin. Cuman gue belum Mau nanya. Iya, cuman gue belum dapet kontaknya. Gue lagi nyari juga. Gue cuman sebenarnya ini kayak apa ya? Bukan gue masukin ke dokumenter gue tetep ke si bapak-bapak yang Madani itu. Tapi sebenarnya kalau menurut gue lu inian aja, iya nanti pas udah jadi filmnya gimana ya, tapi pas riset ini masih banyak-banyaknya aja nggak sih? Iya. Cuman gue takutnya kalau misalkan gue nge-highlight kelompok sebelah juga kan nanti gue tayangin ke bapak yang itu ya. Takutnya mereka tersinggung gitu, soalnya kan mereka itu saling berseberangan kelompoknya gitu. Makanya gue pengen tahu aja dari Lu jelasin aja ke dia dulu. Saya kemarin kesini juga nih, perspektif mereka dari mereka gini. Menurut Bapak tentang pemikiran mereka gimana nih? Baru lu lihat reaksinya sebelum lu nayangin ke mereka ya. ya gue tuh Pun ke pihaknya satunya kayak gitu. gue pengennya gitu, pengen tahu sebenarnya gue pengen nyatet juga jadi bahan riset gue lagi gitu. Jadi kenapa sih antara Kampung Madani dan JRMK ini nggak sejalan gitu. Cuman kalau buat dengar cerita dari Pak Furkonnya lumayan masuk akal sih. Nah kalau dari segi cerita kan lu udah enak banget nih. Narasi lu udah enak, statement yang pengen lu angkat jelas lah. Teknisnya lu mau bawainnya gimana? Udah kepikiran belum? Itu gue masih apa lu pengen bikin yang style bener-bener dokumenter ya udah apa adanya. gue pengennya sebenarnya kan ini kan observasional ya. Gue pengen kayak nanti di saat mereka sedang Gua preset kok lu yang pengen. ya cuman ini dari otak gue aja kan kita berempatnya harus sharing kan teknisnya gimana. Kalau dari Wira lu dapat dibanding konsepnya Wira sebenarnya lebih keren ya. Apa? Dia pengen ada drone di dalam ininya kampung susunnya. Di rusunnya dia masuk drone yang lain kayak drone orang India ya. Kan kalau drone Indonesia kan ya udah tilt nge-tilt nggak gini-gini doang lah. Pengen kalau Wira Iya. masuk jadi kayak drone FPV gitu ke dalam. Bagus tuh orang India kalau pakai drone gitu serius. Dia bener-bener gini.
Gitu Jadi aja ada sih. India kemarin film-film balapan gitu. Ya, terus UV Creation namanya ya. Nah, PH-nya PH gede. Dia gue diceritain ininya. Dia pakai drone tuh kan, ini kan off-road gitu ya. Balapan off-road. Drone-nya ngikut gitu. Jadi mobil lagi selalu motor gini dia di depannya nih, di bannya gila. Gue mau kayak gitu tuh berarti drone-nya. Ya. itu idenya Wira, idenya Ya gua. emang ada yang bisa iniin drone. Ini di kelompok gua 2 biji nih. Ini Bisa. pilot drone yang udah lumayan berpengalaman Si Wira bisa? Bisa. Kata siapa? Cuman emang bisa, dia kemarin ngajarin gua. Cuman masalahnya itu berdua drone-nya udah pada bermasalah, jadi Berarti udah jarang nyari terbang drone. lagi. Minjem aja. Jadi sebenarnya 2 kelompok gue ini pilot-pilot drone berpengalaman ya, udah hampir. Siapa satu lagi siapa? Wira dan Jaidan. Oh, Itu Jaidan udah juga? ya, itu 2 biji itu tuh Coba adu aja atau enggak? udah hampir 1000 jam terbang. Cuman masalahnya keahlian mereka udah jarang di-upgrade karena drone-nya nggak ada. Berarti masih kaku, apalagi dengan Nggak, sebenarnya nggak kaku, cuman karena emang udah lama nggak terbang aja, lupa-lupa Iya, dikit. kaku dong itu. Cuman basicnya paham lah, makanya kemarin belajar dikit gitu. Gitulah, kurang lebih kampung bayam ini. Tapi gunanya apa ya? Gue mikirin fungsi lu pakai drone di dalam rusun tuh lu mau menggambarkan apa? Itu nggak tahu, itu tanya langsung udah ke Wira. Apakah menurut lo aja, menurut lo dengan pemikiran Wira, menurut lo dia mau gambarin apa sih? Drone di depan rumah kan berarti. Udah. Oke, gitu aja. Jadi kita tunggu dokumenternya. Karena Gue juga pengen lihat dokumenternya nih. Gue cuma preset, bye bye. info loker preset.